Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pelendang Xian. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik para tetua emas perak yang tubuhnya benar-benar kaku. Jarinya mengandung kekuatan yang dijentikkan. Kekuatan tajam menembus kepala kedua orang itu. Mata mereka menjadi hitam dan mereka pingsan karena serangan itu. Xiao Yan memegang masing-masing dengan satu tangan dan secara acak melemparkannya ke tanah terbuka seolah-olah dia sedang membuang sampah. Suara pelan yang berasal dari hantaman tubuh di tanah menyebabkan mata sejumlah orang bergerak-gerak. Mereka semua merasakan belas kasihan diam-diam untuk para tetua emas perak yang tidak beruntung. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya. Dia berbalik, menatap Mo Tianxing, dan berkata, "Pemimpin sekte Mo, apakah pemimpin sekte junior sekte Anda tidak sadarkan diri?" Hati setiap orang dipenuhi dengan keraguan saat mendengar kata-kata Xiao Yan yang muncul entah dari mana. Namun, wajah Mo Tianxing berubah drastis. Dia dengan marah menatap Xiao Yan dan berteriak, apakah masalah anak saya diracuni disebabkan oleh Anda?" Masalah Mo ya diracuni secara alami tidak terkait dengan Xiao Yan. Dia tidak peduli ketika dia mendengar dokter peri kecil menyebutkannya setelah masalah itu. Sekarang dia tiba-tiba mengingatnya, sepertinya itu akan menjadi chip yang bagus untuk dimainkan. Saat itu, kamu dan aku adalah musuh. Dia juga ingin membunuhku. Bukankah normal bagiku untuk menggunakan beberapa taktik? Xiao Yan dengan tenang menjawab. Wajahnya tidak berubah karena Mo Tianxing yang marah. Montag Tianxing membozangkan. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. "Serahkan penawarnya padaku, dan aku bisa memperlakukan ini seolah-olah itu belum pernah terjadi. Aku bisa memberimu penawarnya tapi kamu tidak bisa berpartisipasi dalam masalah antara Xiao Gate dan Demon Flame Valley. Jika tidak..." Sebuah kekejaman muncul di wajah tersenyum Xiao Yan saat dia berbicara sampai saat ini. Seseorang pasti membuang-buang napas dengan mencoba membujuk rubah licik ini. Efek dari membicarakan segala sesuatu secara terbuka malah jauh lebih besar. Mo Tianxing segera mengepalkan tinjunya dengan erat saat mendengar ini. Dia tampak ragu-ragu sedikit. Melihat keraguannya, Han Feng buru-buru berkata, "Pemimpin sekte Mo, apakah Mo ya telah diracuni oleh Xiao Yan? Jangan tertipu jebakannya. Saya juga tahu sedikit tentang detoksifikasi. Saya akan membantu menghilangkan racun setelah masalah ini selesai. Kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Seorang alkemis dan ahli racun adalah dua pekerjaan yang jelas. Racun biasa bisa diatasi dengan obat penawar biasa. Namun, racun dalam pemimpin sekte muda Moya bukanlah racun biasa. Saya pikir poin ini adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh pemimpin sekte Mo. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar ingin menyerahkan nyawa putra Anda kepada seorang alkemis yang tidak menghususkan diri dalam racun, Anda menerima risiko besar." Xiao Yan melirik Han Feng dan mengejeknya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Mo Tianxing, yang sedikit diyakinkan oleh Han Feng, ragu-ragu lagi. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sikap rendah hati, apakah kamu berani mengatakan kamu akan sepenuhnya menyembuhkan putraku dari racun di dalam tubuhnya setelah ini selesai?" "Saya menggunakan nama Xiao Gate untuk menjamin kata-kata saya. Pemimpin sekte Mo, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan tidak ingin dengan mudah menyinggung seorang elit Douzong kecuali itu benar-benar diperlukan." Xiao Yan tersenyum dan berbicara setelah mendengar nada putus asa Mo Tianxing. "Vaya Montag Tianxing menegam." Sesaat kemudian, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. "Baiklah, aku yang dulu akan mempercayaimu kali ini. Pemimpin sekte Mo, anak kecil ini penuh tipu daya. Dia jelas mencoba untuk memecah belah kita. Bukannya Anda tidak menyadari kekuatannya. Jika dia ingin menyelesaikan skor di masa depan, kekuatan sekte Kaisar Hitam Anda kemungkinan akan kesulitan memblokirnya." Kemarahan yang ganas melintas di mata Han Feng ketika dia melihat bahwa Mo Tianxing sebenarnya diyakinkan oleh Xiao Yan untuk mundur. Namun di permukaan, dia berbicara dengan sangat menyesal. "Saya tidak ingin menggunakan anak saya sebagai taruhan," Mo Tianxing menjawab dengan murung. Dia telah berusaha keras untuk merawat Mo ya selama bertahun-tahun.
Secara alami, tidak mungkin baginya untuk hanya melihat putranya kehilangan nyawanya di bawah siksaan racun ini. Apalagi, alasan orang tua ini bisa menjawab begitu cepat juga karena situasinya. Cara dia melihatnya, bahkan jika Han Feng berhasil membentuk aliansi, sepertinya sulit baginya untuk bersaing dengan Xiao Gate dan Akademi Jianan. Bagaimanapun, faktor ketidakpastian Xiao Yan sedikit terlalu besar. Oleh karena itu, sulit baginya untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan antara kedua belah pihak ini. Oleh karena itu, mengambil kesempatan untuk mundur dari pertempuran dan menyaksikan pertarungan antara harimau dari jauh bukanlah keputusan yang buruk. Secara alami sulit bagi Han Feng untuk menebak banyak kekhawatiran di hati Mo Tianxing dengan cepat. Namun, biarpun dia berhasil menebaknya, kemungkinan kemarahan di hatinya tidak akan melemah. Seorang elit Douzong yang mundur pada saat-saat terakhir tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya. Ini terutama terjadi pada saat ini. Faksi, Black Corner Region, yang awalnya tidak pasti kemungkinan akan merasa malu sekarang. Oleh karena itu, suasana lapangan terbuka menjadi lebih aneh setelah Mo Tianxing mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi. Beberapa faksi dan ahli di lapangan terbuka juga diam-diam mengalihkan pandangan mereka dari Han Feng. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat gelas anggur mereka, menuangkan anggur, dan minum sendiri, mengabaikan suasana aneh di sekitar mereka. Wajah Yingshan tua juga menjadi agak tidak wajar. Jika Mo Tianxing mundur, bagaimana mungkin pihak mereka bersaing dengan kelompok Xiao Yan? Bagaimanapun, pihak lain memiliki kesetaraan dengan 3 elit Douzong, termasuk Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman dingin saat dia merasakan sedikit transformasi di dalam tempat itu. Matanya dengan tidak jelas menunjukkan ekspresi pujian kepada dokter peri kecil. Jika dia tidak meracuni Moya secara acak setelah merasa sangat kesal atas pelecehannya saat itu, kemungkinan dia akan kesulitan membuat Mo Tianxing mundur hari ini. Begitu Mo Tianxing mundur, pihak Han Feng akan kesulitan menciptakan banyak gelombang. Lagi pula, hanya kekuatan Han Feng dan Old Yingshan yang akan kesulitan membalikkan keadaan. Selain itu, dengan karakter hati-hati Yingshan tua, kemungkinan dia akan menyerah secara rasional setelah mengetahui bahwa dia bukan tandingan lawan terlepas dari seberapa besar keinginan yang dia rasakan. Tangan Xiao Yan melambai dengan lembut. Su Mei, Wu Tai, Old Yinggu, dan banyak ahli yang datang untuk membantu juga perlahan menyebar seperti kipas pembuka dan secara kebetulan membentuk bentuk setengah lingkaran yang sebagian mengelilingi tanah terbuka. Pintu keluar dari tanah terbuka juga diblokir sepenuhnya. Jika mereka tidak berhati-hati, lembah api iblis ini mungkin benar-benar akan dihapus dari daerah sudut hitam hari ini. Aura ganas yang samar menyebar dengan tenang mengikuti gerakan banyak ahli. Beberapa ahli dengan kekuatan mental yang tidak mencukupi tidak dapat menahan tekanan yang bertahan di dalam hati mereka dan dengan diam-diam meninggalkan tempat duduk mereka. Xiao Yan tidak menghentikan mereka yang telah meninggalkan kursi mereka. Target mereka hari ini adalah Han Feng dan Demon Flame Valley. Itu tidak ada hubungannya dengan faksi lain di wilayah sudut hitam. Jika dia menyerang mereka di sini, dia benar-benar akan memaksa mereka untuk bergabung dengan Han Feng. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan hal yang bodoh seperti itu. Ekspresi Han Feng menjadi lebih gelap dan padat saat orang-orang mulai bangkit dari tempat duduk mereka dan pergi satu demi satu. Beberapa saat kemudian, wajahnya akhirnya tertutup bayangan gelap pekat. Suara rendah yang kejam terdengar perlahan. Xiao Yan, awalnya, aku ingin mengizinkanmu hidup lebih lama. Namun, karena Anda bersikeras mencari kematian, jangan salahkan saya karena tidak menganggap hubungan kita sebagai orang yang berbagi guru yang sama. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Trik apa lagi yang dimiliki orang ini? Setelah memahami pikiran Xiao Yan, Han Feng perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya memiliki senyuman aneh tergantung padanya. Setelah itu, tawa yang tidak biasa dikirim dari mulutnya dengan cara yang menusuk telinga, pelindung Xuan, tolong campur tangan. Bang! Bang! Tawa Han Feng baru saja terdengar saat gelombang kabut hitam tiba-tiba meletus dari dinding gunung sekitarnya. Kabut hitam melingkar dan naik. Segera, puluhan sosok manusia yang tersembunyi di bawah kabut hitam muncul di depan mata semua orang. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Mereka segera panik sedikit ketika mereka melihat kemana-mana. Orang-orang dari Hall of Souls?
Tidak disangka Han Feng benar-benar melakukan kontak dengan mereka. Perubahan tak terduga ini juga menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit terkejut. Setelah itu, wajah Xiao Yan berubah saat dia berbicara dengan cara yang padat. Tidak perlu khawatir. Selain salah satu dari mereka yang kekuatannya berada di kelas Douzong, tidak perlu takut pada orang yang tersisa. Suqian dan dokter peri kecil pindah. Suqian membuka mulutnya dan berbicara saat mereka muncul di samping Xiao Yan. Mo Tianxing dan Old Yingshan tercengang karena perubahan situasi di dalam medan pertempuran. Tidak disangka bahwa Han Feng tampaknya menyimpan beberapa trik. Ada seorang ahli di kelas Douzong di antara orang-orang ini dalam kabut hitam misterius. CK, Xiao Yan, apakah menurutmu informasiku akan dengan mudah diperoleh oleh gerbang Xiao Mu? Semua yang Anda ketahui tentang ini hanyalah informasi yang sengaja saya keluarkan. Tujuan saya adalah untuk menarik Anda. Tidak disangka kau benar-benar mengambil umpannya. Han Feng tertawa ona. Sesaat kemudian, dia menoleh ke Mo Tianxing dan Old Yingshan. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua. Apakah jauh lebih aman bekerja sama dengan saya sekarang? Namun, Anda berdua tidak perlu bertindak sekarang. Pelindung Xuan, orang ini adalah Xiao Yan. Dia juga seseorang dari klan Xiao Kekaisaran Jia Ma di mana Hall of Souls berusaha keras untuk menyelidikinya. Hal yang Anda butuhkan mungkin ada padanya. CK, bahkan jika benda itu tidak ada padanya, anak kecil ini memiliki dua jenis, api surgawi, di dalam dirinya. Sepertinya efek dari menangkapnya dan menyerahkannya kepada sesepuh yang terhormat di dalam aula akan memuaskan mereka lebih dari jiwa biasa. Han Feng mengangkat kepalanya dan dengan keras berbicara kepada seseorang dengan kabut terpadat di sekelilingnya. Xiao Yan ya? Hehe, saya telah mendengar pelindung Wu menyebut Anda. Agak merepotkan, namun, untungnya saya telah menerima informasi tentang Anda dan telah mempersiapkan cukup banyak hal sebelum bergegas. Sebuah suara serak ditransmisikan dari kabut hitam yang tersisa sebelum bergema dengan cara yang luar biasa menusuk telinga di samping semua orang telinga. Pelendang Wu? Kemerahan berdarah tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar nama yang akrab ini. Niat membunuh yang marah bergejolak tanpa henti seperti gelombang di hatinya. Sepertinya kamu memiliki kebencian yang besar terhadap pelindung Wu. Hehe, sudah diduga. Guru Anda ditangkap oleh orang di depan Anda. Sebagai muridnya, Anda pasti akan merasa tidak enak. Namun, Anda tak perlu repot. Kamu akan dapat melihat gurumu segera. Orang yang berada di dalam kabut hitam mengeluarkan tawa seram sebelum tiba-tiba berteriak dengan suara dingin. Semua utusan roh mendengarkan. Bentuk formasi 10.000 jiwa menelan. Saat teriakan itu terdengar, seseorang bisa melihat kabut hitam melonjak dari bayangan hitam di dinding gunung ke segala arah. Seketika, kabut membentuk awan hitam yang menutupi lembah. Setelah itu, beberapa benda seperti kabut hitam, yang berputar, terbang keluar. Cahaya samar yang dipancarkan dari dalam mereka saat banyak tubuh spiritual ilusi dengan sepasang mata merah cerah melonjak seperti hantu jahat. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan yang sangat tajam yang menyebabkan darah seseorang mendidih saat mereka menembak ke arah semua orang di lembah dari segala arah. Senyuman buas di wajah Han Feng menjadi lebih padat saat dia duduk di kursi pemimpin dan menyaksikan roh yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.